Dua-dua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ashabihi ajma'in. Usanila Syekh Muhammad bin Salim bin Hafid wa usrihim wa furihim wa man tasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalian sehat? Dua warga negara nggak bisa masuk ya? Iya. Nggak, biarin. Nanti biar nonton YouTube aja ya. Warga negara kita. Ya, ini mulai serius ya. Jangan ditinggal ngobrol ya. Ini materinya mulai serius maksudnya. Ya. Oh, jangan sampai ntar udah ngaji masih sholatnya gak bener, wudunya gak bener, ntar malu-maluin kita. Ya, sip. Ya, ntar ceramah bon singkong, ntar sipa nggak beres ntar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i. Walaupun ini udah familiar di telinga kalian, tapi kan belum pernah ngaji serius gitu kan belum pernah. Pasti ada hal-hal yang kelewat. Ya, Hana, jangan mengkal-mengkol aja. Ya, serius nih, serius. Pokoknya habis ngaji ini kalian jangan sampai malu-maluin ya. Syurutul wudu'i tsamaniyatun. Maksudnya syarat di sini syarat sahnya ya. Syarat sahnya wudu apa? Syarat sahnya wudu. Ini kan tiap hari ya. Jangan sampai kita udah pegel-pegel dingin-dingin pagi mandi wudu misalnya karena syaratnya tidak terpenuhi, jadi wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga ikut-ikutan tidak sah. Apa saja kita lihat. Yang pertama al-islamu. Jadi orang harus Islam dulu baru. Ini bayangannya begini. Misalnya kalian punya teman non muslim misalnya. Karena bergaul sama kalian baik, diomongin kanan kiri, akhirnya ikutan. Saking semangatnya belum syahadat, belum asyhadu alla ilaha illallah tuh, dia wudu dulu, terus syahadat. Wudunya sah apa tidak? Enggak. Jadi urutannya harus syahadat dulu, terus diajarin wudu, terus wudu. Jadi kalau wudu dulu baru syahadat, kelewat. Syarat pertama belum terpenuhi. Walaupun udah lengkap nih, wudunya lengkap, ya tetap aja. Nanti setelah syahadat nanti wudu lagi karena nggak dihitung tadi. Wa tamyizu. Tamyiz itu pinter, bukan balik, bukan dewasa, bukan ya. Tamyiz itu pinter. Pinter itu gampangnya begini. Sudah bisa bedain uang gopek sama uang goceng. Ayo udah mbahnya pinter sih Pak mah. Ya. Dikasih uang 50.000 sama 100.000. Udah bisa bedain. Misalnya dikasih sambel sama dikasih sate gitu. Tapi milih salah satu, milih sambal apa milih sate? Ya sate lah. Itu pinter. Atau yang paling gampang lagi, Helmi itu ganteng apa enggak? Kalau dia udah tahu, berarti udah pinter. Ya, bukan dewasa yang balik itu bukan ya. Jadi syarat sahnya wudu berikutnya adalah sudah pinter. Sudah pinter. Bukan balik, pinter. Tamyiz itu pinter ya. Pinter itu tadi. Yang paling gampang ya tadi. Uang gopek sama goceng, pilih mana dia coba? Goceng. Berarti dia pintar udah. Gitu ya. Harus itu. Kalau belum sama sekali yang nggak usah wudu, misalnya kan 2 tahun 3 tahun ikut belajar sholat kan? Ikut belajar sholat. Misalnya nggak, tuh kan malah
malah bikin pasar sendiri. Ntar kelewat loh. Ya, nggak boleh. Ya, jadi tadi kalau yang masih belum sama sekali ya udah nggak usah, misalnya nggak wudu nggak apa-apa. Oke, lanjut. Wa antakunal mar'atu tohiratan minal haidi wan nifasi. Nah, ini kan memang untuk perempuan kan. Kalau orang perempuan wudunya sah lagi adalah kalau dia sudah terbebas dari haid dan nifas. Jadi kalau dia haid berarti haidnya udah selesai sih. Jadi haidnya harus selesai dulu. Masih haidnya belum selesai wudu, nggak ada gunanya wudunya. Nanti setelah selesai haid ya tentu wudu lagi. Nifas haid harus selesai dulu. Ya, Bapak Ustadz Fahri, jangan ngobrol. Kita dites duluan nih Pak Ustadz. Ya. Oke ya tadi ya. Jadi harus haidnya selesai, nifasnya selesai baru wudu. Nah ini yang berikutnya. Wa alla yakuna 'alal udwi syai'un yughayyirul ma'a. Dan di anggota wudu berarti apa nih? Muka, tangan, kaki, tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan air berubah. Misalnya gini, kalian nih suka ini nih, bikin tato-tatoan di tangan, kan pakai pulpen, pakai spidol. Oke, henna enggak henna. Henna kan itu udah kalau henna itu kan ditempel terus dihapus kan tertinggal warnanya. Udah itu. Maksudnya ini spidol. Oh, gaya-gayaan nih tatoan spidol. Nah, nanti wudunya masalah. Nah, bagaimana kalau terpaksa sudah begitu? Ya harus dihilangkan dulu. Karena kenapa? Nanti pas air yang lewat situ tuh dia ngalir ke sana, air itu berubah. Sampai detail begitu. Kalau airnya berubah, nanti air itu tidak bisa mensucikan atau nggak bisa dibuat mandi, nggak bisa dibuat wudu. Nah, makanya itu harus dibersihin dulu. Jadi makanya nanti kan orang mau wudu, mau ngambil air kan harus jangan dulu. Jadi dibersihin dulu baru wudu. Beda kalau misalnya apa tadi najis, misalnya najisnya di punggung misalnya. Misalnya mau berangkat wudu, terus ada toke di atas atau tikus di atas, teplok gitu terus nggak pakai baju, teplok gitu. Nah itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa begini, wudu dulu, terus najisnya dibersihin. Kan, najisnya dibersihin, ntar dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tikusnya bisa di tangan misalnya, itu kan anggota wudu. Harus dibersihin dulu. Kita lanjutin dulu ya. Apa itu yang bisa menyebabkan air itu berubah yang nempel di tangan? Karotaki, kutek. Nah, kutek, apalagi kalau kutek kalian yang kayak cat itu, mau lebih parah lagi tuh, airnya nggak masuk, ya kan? Airnya nggak tembus maksudnya. Airnya nggak tembus. Beda henna, kalau henna tembus, karena henna itu begitu ditempel, nanti dia zatnya hilang, yang tertinggal hanya warnanya. Ya itu ya. Berikutnya wa alla yakuna alaihi syai'un. Ini nih, wa alla yakuna alaihi syai'un yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Yang tidak boleh lagi adalah di anggota tubuh, di anggota wudu nih, tinggal wudu, tidak ada sesuatu yang menyebabkan air itu terhalang sampai kulit. Apa misalnya? Kasamai, lilin. Nah, kalau kalian misalnya lem, jadi kalian mainan lem, masih nempel gemblok gitu, terus itu kan nggak tembus kan? Atau cat minyak, kalau cat air nggak apa-apa, cat air itu nggak apa-apa, cat tembok tuh, itu kan cat itu, tapi nggak apa-apa itu misalnya masih habis ngecat pating delmong tuh, itu nggak apa-apa wudu. Kenapa? Karena dia tembus air. Tapi kalau cat minyak
Berarti cat kayu, cat jendela itu ikut pating delmong. Sebelum wudu harus dibersihkan dulu. Kalau enggak, nanti itu menghalangi air untuk sampai kulit. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak sah. Dong ini ya, dong ya. Bisa apa yang getah pohon ya? Getah pohon itu kan getah pohon karena ada kayak lem itu kan, kayak lem itu. Pokoknya yang begitu-begitu harus bersihin dulu. Oli misalnya, demblok oli. Nah, bersihin dulu karena dia menghalangi air sampai kulit. Oke. Kemudian yang berikutnya wal ilmu bi faridatihi. Dan tahu kalau wudu itu wajib. Maksudnya bahwa orang mau sholat wudu dulu wajib itu dia tahu. Ya tahu kalau wudu itu wajib. Nah itu gampang lah itu. Kemudian yang berikutnya wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunatan. Dan tidak boleh punya i'tikad, punya keyakinan bahwa yang fardu-fardu dalam wudu itu sunnah. Misalnya kalian hafal apa enggak anggota wudu itu apa saja yang wajib? Muka, terus tangan, terus kepala bukan rambut ya, kepala. Walaupun boleh rambut di batasan kepala yang kemarin. Kepala, terus kaki, terus kaki, habis. Kuping sunah. Nah terus gini, Bapak itu suka ngeliat yang kelas 8 nih, terutama kelas 8 nih. Jadi wudu kecepek, kakinya enggak. Ya bubar, enggak sah. Ya. Orang punya keyakinan, walaupun dilakukan tapi dia punya keyakinan kaki enggak wajib, tapi sunah aja misalnya. Wudunya enggak sah, wudunya enggak sah. Apalagi ini cuma basahin mukanya sama tangannya, kecipik, udah masuk. Nah, itu kalian jangan begitu ya. Mungkin udah ngaji sendiri loh, bukan kata siapa-siapa, tapi kalian baca sendiri, dibacain sendiri, maksudnya kalian tahu sendiri gitu ya. Kemudian yang berikutnya wal ma'u at-tahuru, airnya yang kita pakai juga air yang suci dan mensucikan. Nanti kita dibahas di belakangnya. Jadi air yang kita pakai juga air yang suci dan mensucikan. Apa itu? Nanti di belakang. Kita teruskan lagi dulu. Halaman 23. Famata ijtama'at hadis syurutu sohal wudu'u. Kalau 8 tadi terpenuhi semua, berarti nanti wudunya sah. Jadi harus genap, nggak boleh hilang salah satu. Ya, nggak boleh hilang salah satu. Kemudian wa inna qaso ahaduma batalal wudu'u. Kalau salah satu aja hilang, misalnya tadi wudu udah genap semua, nggak taunya di bawah kaki itu nginjek bukan tai kok, tai udah ketahuan. Maksudnya gini Bintang, misalnya dia habis dari kebun misalnya, terus ada pohon sukun keinjek, kan nggak berasa itu. Nah setelah wudhu selesai terus sholat, pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melihat kakinya ada delemong segini, ya delemong itu 6 blok itu ini nih, 6 blok ini kan, 6 blok ini nih, tuh 6 blok itu. Getah misalnya, getah itu kayak lem, udah bubar itu. Wudunya ngulangi lagi, sholatnya ngulangi lagi. Jadi kalau salah satu aja nggak terpenuhi, berarti wudunya tidak sah. Kalau wudunya nggak sah, berarti otomatis sholatnya tidak sah. Bersihin dulu lemnya, getahnya dibersihin dulu, wudu lagi, terus sholat lagi. Lanjutnya, falau kana ala wajhi masalan sawadun au khamratun aw ghairuhuma mimma yughayyirun launal ma'i aw ta'muhu aw rihahu lam yasih waslu dzalikal ludwi. Maksudnya begini,
Misalnya di bagian tangan atau di muka misalnya, kalian pakai make up misalnya yang sampai apa menor, ya menor banget itu. Pas wudhu begini, ini nih luntur. Kalau luntur berarti merubah air kan itu. Nah itu bisa jadi yang ketetesan itu nanti enggak sah. Tapi itu waterproof tuh gimana? Kalau makeup yang enggak luntur ya tergantung makeupnya tembus air enggak. Kalau makeup rata-rata tembus air ya. Rata-rata tembus air ya. Yang apa? Enggak lunturnya dia tembus air enggak? Kan ada tuh. Jadi kita misalnya kayak henna lihat henna. Jadi kan itu dia kan air nyampe, walaupun dia nggak luntur, air nyampe kulit kan? Nyampe kulit. Nah, no problem itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, tapi emang ada bedak sampai kayak itu kan nggak ada juga. Kalau rata-rata bedak tembus air lah. Mungkin yang ini nih. Apa ini yang di sini apa sih? Lipstick. Nah itu kalian harus hati-hati itu milihnya. Lipstiknya tembus air atau enggak, atau luntur apa enggak. Kalau luntur bahaya. Bisa jadi nanti wudhu kita terganggu. Ya. Ada kan? Lipstick yang beli gocengan tersebar di pasar itu kan kalau di itu suka delewer. Begini sih Pak, kalau udah dapat halal. Nih, kalau udah ada halal itu berarti udah dihitung semuanya sih. Ini di bibir walaupun menor sesenti misalnya itu tetap tembus air. Iya tetap tembus. Jadi kalau udah ada label halal itu Mui udah ngomong panjang lebar, itu udah dihitung segala macem. Itu ya. Ada lagi yang ini apa nih? Yang matanya biar kata mata sapi. Ya itu harus hati-hati juga, tembus air apa enggak. Kan tadi sudah dibilang Ramawati. Mungkin yang paling gampang gini. Jadi kalian kalau milih make up yang udah ada label halalnya. Wardah. Enggak boleh iklan sih. Ini tadi iklan. Ini enggak boleh. Tapi enggak apa-apa juga. Ntar tahu-tahu yang produk itu ketemu kita ya. Ngarep. Iya. Ya, gitu ya. Jadi yang perempuan sebaiknya yang paling aman itu kalau nyari bedak maupun lipstik maupun apa yang begini-begini itu yang udah ada label halalnya. Kalau udah ada label halal itu artinya dia tidak mengganggu, nggak ganggu wudhu, nggak ganggu mandi. Jadi nanti kita misalnya udah dandan menor juga nggak masalah, udah pasti tembus gitu ya. Beda kalau misalnya ini lipstick nggak punya ya kan, tapi dia pengen kayak temennya. Kan pakai permen, pakai spidol. Apaan spidol lah. Nah itu harus hati-hati. Nanti kalau mau wudhu dicuci dulu. Ada bapak lihat. Teman kita. Itu ngapain bocah? Pas bapak lihat, lah spidol. Gini spidol. Lah serius. Udah lanjutin dulu. Apa tadi ya? Nyampe sama tadi ya. Jadi kalau sampai menyebabkan air itu berubah, bisa jadi mengganggu sahnya wudu. Wala ghusluma ba'dahu hatta tazila dzalika bi haitsu yakhrujul ma'u sofian. Kecuali kalian begini, misalnya tadi apa contohnya? Lipstick misalnya, lipstiknya luntur. Jadi harus berulang-ulang sampai airnya itu bening. Jadi misalnya kalian pakai bedaknya apa tahu demblok begitu, terus luntur. Harus sampai bersih, harus sampai airnya bening.
air tetesannya itu sampai bening. Enggak, biar aman maksudnya. Jadi air tetesannya biar sampai bening, berulang-ulang itu. Itu. Ya, atau paling aman itu sebenarnya kalian kalau mau wudu, kalau lipstik kalian belum ada label halalnya tuh, cuci muka dulu, terus baru wudu. Bagaimana kalau pengantin? Nah, itu ya kadang-kadang walaupun begini ya, sebenarnya orang pengantin itu kalau didandanin kan rempong katanya kan, rempong wudu ini segala macam kan. Nah kadang-kadang sembrono itu, walaupun memang ada ulama yang membolehkan itu, tapi kita jangan sembrono. Kalau bisa ada waktu sholat ya sholat. Ntar kalian kalau jadi pengantin ingat-ingat itu, jangan mentang-mentang udah punya udah kadung didandanin Pak, nanti sayang kalau kena air wudu dandan lagi rempong. Ya jangan begitu, lebih rempong lagi kehilangan sholat, ya kan? Yang ketimbang wujud kecil sholat terus itu kenapa sih emangnya? Emang harus kelihatan itu kan enggak juga. Tamu kan enggak ngeliat itu, yang penting kalian senyum, makanannya enak, udah. Iya enggak? Apalagi bintang, no, lihat. Bintang, lihat tempat bintang. Udah lanjut, sedikit lagi. Sampai mana tadi? Yang walau kana alal yatim masalan. Itu ya. Walau kana alal yatim masalan sam'un au nauratun au khinaun sakhinun au ghairuha min kulli shay'in yamna'u sulal ilal basrati lam yaksi ghuslu hadzal udwi wala ghuslu ma ba'dahu hatta tazulal mani'u. Maksudnya begini, Kal, jangan ngobrol sendiri, Kal. Maksudnya begini, bagaimana kalau tadi di tangan ada, lah kan nggak kedengeran kan? Ntar Bahri, ntar pas beberapa tahun kemudian kalian ngaji yang nonton cucunya, kakek Bahri nih, kakek Hekal ini ngaji ngobrol aja nih. Iya tuh, ntar selama belum bapak hapus sampai cucu-cucu kalian bisa nonton ntar, ya kan? Sejak soal nggak busur. Iya itu makanya. Nah jangan lupa lagi, sedikit lagi udahan. Ya sedikit lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalang masuknya air, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Kalau kalian maksain, maksudnya maksain itu nggak dibersihin terus wudu jalan terus, nanti bagian itu nggak sah, misalnya tangan nggak sah, dan yang sesudah tangan juga tidak sah. Udah gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya, watajibu, udah sampai situ aja kayaknya ya. Intinya begini, kalau mau wudu kita harus teliti terlebih dahulu. Bapak Ustadz Fahri, ya kan, Pak Ustadz malah ngobrol mulu. Ya, kalau mau wudu sekarang harus diteliti tangan, kaki, muka, kepala. Ada nggak tadi yang menghalangi tadi, misalnya lem atau warna apa yang menghambat air? Itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kalau enggak nanti mengganggu wudu kita. Kalau wudunya terganggu berarti sholatnya terganggu. Kalau sholatnya terganggu, walaupun kalian udah sholat, nanti di akhirat tetap bisa sip belum sholat zuhur misalnya. Udah Pak, tapi wudumu nggak jelas. Nah, tetap digebukin nanti. Itu masalahnya ya. Oke, tetap digebukin pak. Wa tajibu izalatu ma tahtal al-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti nanti tetap akhir tahun harus khatam ntar ya.